Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ru'yah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara kita untuk meru'yah diri kita sendiri maupun meru'yah orang lain. Yang perlu diketahui bahwasanya yang namanya ruqyah ini adalah sunnah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim itu disebutkan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidat wa nafasa anhu biyadi. Jadi dulu ketika beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menderita sakit, beliau Nabi membaca muawwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setelah beliau Nabi selesai membacanya, beliau Nabi meniupkan pada kedua telapak tangannya dan mengusapkan kepada anggota tubuh yang terjangkau. Kemudian banyak sekali mungkin bagi yang belum tahu, sebenarnya perlawanan atau untuk mengeluarkan gangguan bangsa jin yang ada di dalam tubuh kita, atau mendeteksi di dalam tubuh kita itu ada gangguan dari bangsa jinnya atau tidak, itu bisa dilakukan oleh diri sendiri. Karena ru'yah ini hukumnya tetap sunnah, baik untuk kita lakukan untuk diri sendiri ataupun meru'yah orang lain apabila kita dimintai tolong orang lain untuk meru'yahnya. Dan bagaimana caranya? Tentunya kita agar tidak salah, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh agama sesuai tuntunan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Di dalam sebuah hadis disebutkan dulu ada sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Ada sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, qala kunna narki fil jahiliyah fakulna ya Rasulullah kaifa taro fi dzalik. Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau Nabi, dulu di masa kita jahiliyah itu sudah ada para sahabat yang meru'yah. Kemudian bagaimana beliau Nabi menjawab? Faqala i'ridu alayya ruqakum, bawa kemari apa yang kalian buat untuk meruqyah. Kemudian setelah dibaca, dicek oleh beliau Nabi, ditanya oleh beliau Nabi, lafaz apa yang kamu ucapkan ketika meruqyah. Setelah beliau Nabi mengeceknya, kemudian beliau Nabi bersabda, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kita meruqyah, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian mungkin juga masih ada yang belum paham atau belum tahu apa itu ruqyah. Ruqyah itu adalah suatu permohonan dengan ucapan kita, permohonan kepada Allah, baik itu memohon kesembuhan, dibebaskan dari musibah ataupun dari cobaan-cobaan yang lain, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan ruqyah. Wa ruqyah asy-syar'iyyah hiya al-adkar minal Qur'an wal ad'iyah wat ta'widzat ats-tsabitah fis sunnah. Di dalam syarah hadis Imam Muslim disebutkan bahwasanya ruqyah ini adalah beberapa zikir, kalimah-kalimah dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, wa ta'widzat,
doa memohon perlindungan yang ada di dalam sunnah yang pernah dilakukan beliau Nabi maupun para sahabatnya. Awil adiyah al-ukhra al-masyru'ah allati yaqra'uha al-insan, ataupun doa-doa yang telah disyariatkan yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Ruqyah ini boleh dilakukan ala nafsi au yaqra'uha alaihi ghairu, boleh untuk dilakukan untuk diri sendiri maupun kita membacakan untuk orang lain dengan niat liyu'idhahullahu minasyururi bi anwa'iha, dengan tujuan kita memohonkan perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari setiap keburukan, dari bermacam-macam keburukan yang ada, minal amrad wa sururi jami'i makhluqatillah, baik itu kita memohon perlindungan agar diberikan kesehatan dari setiap penyakit ataupun kejahatan-kejahatan dari makhluk yang lain, semisal dari gigitan hewan kasibai wal hawami wal jinni wal insi wa ghairiha, dari keburukan-keburukan semua makhluk yang ada di bumi. Kita boleh kita memohon dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa yang diajarkan beliau Nabi, ataupun doa-doa yang diajarkan oleh para ulama salafus soleh. Itu adalah pengertian dari ruqyah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin mengetahui di dalam dirinya ada gangguan dari bangsa jin atau tidak, atau ingin memohon kesembuhan dari penyakit medis yang diderita, itu caranya bisa melakukan ruqyah mandiri, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran maupun dengan membaca doa yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Yang penting ketika kita membaca itu, kita berniat memohon kepada Allah agar dibebaskan dari gangguan bangsa jin. Yang kedua, agar diberikan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman sahabat itu sudah ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana di dalam tubuhnya ini sahabat ini merasakan sakit. Kemudian beliau Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi salasa wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru." Ketika ada sahabat yang tubuhnya sakit kemudian datang kepada beliau Nabi bersabda, "Letakkanlah tanganmu pada anggota yang terasa sakit, waqul bismillahi salasa, ucapkanlah bismillah 3 kali, waqul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Bacalah doa itu 7 kali atau diulang-ulang. Itu adalah tuntunan ruqyah yang diajarkan langsung beliau Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dan tentunya cara ruqyah yang diajarkan beliau Nabi oleh para sahabatnya ini boleh kita ikuti, dan kita ketika mengikuti sunnah beliau Nabi ini adalah yang lebih utama. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang ingin meruqyah diri sendiri, mengecek di dalam tubuhnya ada gangguan dari bangsa jin atau tidak, ingin diberikan kesembuhan dari penyakitnya, yang pertama caranya kita letakkan tangan kita di anggota yang terasa sakit, misal di kepala pusing, di dada terasa sesak, atau kadang di perut terasa ada yang berjalan-jalan atau punya penyakit asam lambung. Itu diletakkan di anggota yang terasa sakit. Ketika kok yang terasa sakit di belakang sulit untuk memegangnya, maka kita bisa meletakkan tangan kanan di perut, karena di perut ini adalah sumber kotoran, dan biasanya bangsa jin dan sumber penyakit itu berada di perut.
Kemudian tangan kiri kita letakkan di dada. Karena apa? Bangsa jin itu senantiasa memberikan bisikan-bisikan jahat, ajakan-ajakan maksiat, memberikan rasa was-was di hati manusia. Ketika sulit, kita letakkan tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kemudian kita pejamkan mata. Kenapa pejamkan mata? Ini agar kita lebih bisa fokus atau konsentrasi. Kemudian ketika kita memejamkan mata, kita membaca surat-surat pendek apa yang kita hafal. Semisal contohnya, kita berdoa dalam hati ataupun kita ucapkan, ya Allah, saya berniat memohon pertolongan dan perlindungan kepadamu ya Allah, apabila di dalam tubuh saya ini ada gangguan dari bangsa jin dan ada penyakit yang saya derita, semua ini terjadi atas izin dan kehendak-Mu ya Allah, maka hamba memohon kesembuhan dan perlindungan juga kepadamu. Kemudian kita bacakan surat pendek yang kita hafal. Misal surat Al-Ikhlas, kita baca sambil kita tekan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, 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 bismillahi arqik min kulli syai'in yu'lik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, biasanya ketika orang itu sudah melakukan ruqyah mandiri dengan meletakkan tangan di perutnya, tangan kiri di dada maupun sebaliknya, sudah berniat untuk membersihkan diri atau memohon kesembuhan dari penyakit yang diderita, itu ketika ada penyakit itu bukan murni penyakit medis atau juga ada campuran dari penyakit non medis atau gangguan bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh, biasanya nanti akan ada reaksi. Semisal tubuhnya bergetar, di anggota tubuh yang lain terasa berat maupun terasa panas, kepala